Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Rizky Ramadhani dengan NIM 1020240555 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang negosiasi dengan dosen pengampu Bapak Adi Mustiardi, SEMM. Baik, pada materi negosiasi di sini ada bab 1 sifat negosiasi, bab 2 strategi dan taktik perundungan distributif, bab 3 strategi dan taktik perundungan integratif, bab 4 strategi dan perencanaan. Bab 5 ada etika dalam negosiasi, bab 6 persepsi, kognisi dan emosi, bab 7 komunikasi, bab 8 menemukan dan menggunakan kekuatan negosiasi, bab 9 pengaruh dan bab 10 hubungan dalam negosiasi. Baik, pada bab 1, The Nature of Negosiasi, saya akan menjelaskan mengenai apa itu negosiasi. Negosiasi adalah suatu bentuk pengambilan keputusan di antara dua pihak atau lebih dalam upaya untuk menyelesaikan kepentingan mereka yang berlawanan. Di mana negosiasi terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk menyepakati bagaimana membagi sumber yang terbatas seperti tanah, uang, atau waktu. Yang kedua, untuk menciptakan sesuatu yang baru yang tidak dilakukan sendiri. Yang ketiga, untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan di antara para pihak. Kemudian di sini ada karakteristik negosiasi. Yang pertama, terdapat dua pihak atau lebih. Di dalam proses bisnis, terdapat dua pihak yang memiliki kepentingan berlawanan atau sama demi mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua, adanya konflik atau kepentingan, di mana negosiasi terjadi karena adanya kepentingan yang dimiliki oleh negosiator tersebut. Yang ketiga, adanya proses memberi dan menerima. Yang keempat, adanya pilihan, di mana negosiasi dapat memilih hasil atau keputusan negosiasi, apakah menghindar atau menerimanya. Dan yang kelima, para pihak lebih suka berunding dan mencari kesepakatan. Kemudian ada strategi and tactic of distributive bargaining, di mana strategi adalah rencana atau pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam konteks yang melibatkan interaksi dengan pihak lain seperti negosiasi. Strategi distributif adalah keadaan di mana negosiator mengalami win-loss atau menang kalah. Di sini contohnya perusahaan memutus hubungan kerja dengan karyawan. Baik, pada bagian bab 3 adalah strategi and tactic of integrative bargaining, di mana strategi integratif adalah keadaan di mana semua pihak yang melakukan negosiasi mengalami win-win atau menang-menang, di mana semua pihak berhasil mendapatkan kesepakatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan secara bersama. Contohnya di sini, karyawan dengan HR berdiskusi untuk menentukan gaji yang tepat dan menguntungkan bagi keduanya. Kemudian pada bab 4, negosiasi strategi and planning, di mana negosiator dapat mempertimbangkan tujuan substantif, tujuan tidak berwujud seperti menang, mengalahkan pihak lain, atau mendapatkan penyelesaian. Pada negosiasi, strategi mengacu pada rencana keseluruhan yang mencapai tujuan seseorang dalam proses negosiasi. Yang pertama di sini tujuan adalah target spesifik dan terfokus yang secara realistis dapat dikembangkan oleh negosiator. Yang kedua, tujuan yang efektif harus konkret, spesifik, dan terukur. Dan yang ketiga, tujuan seseorang negosiator mungkin saja tidak selalu terkait dengan pihak lain. Di sini ada sasaran, strategi, dan perencanaan. Kemudian di sini ada etik in negosiasi, di mana etika secara luas diterapkan standar sosial untuk apa yang benar dan salah. Dalam situasi baik, selanjutnya di sini ada persepsi, kognisi, dan emosi, di mana persepsi adalah proses menangkap, menerima suatu informasi melalui panca indera, dan hal tersebut melekat pada pikiran individu. Kemudian kognisi merupakan informasi yang kita dapatkan dan tertanam dalam pikiran jiwa yang ada pada diri kita. Informasi tersebut. Selanjutnya di sini ada communication, di mana komunikasi sangat diperlukan dalam negosiasi. Komunikasi dapat menjadi kekuatan negosiasi dalam menghadapi lawan. Dengan menguasai komunikasi, kita dapat meyakinkan pihak lawan untuk menyetujui kesepakatan. Selain itu, dalam proses negosiasi diperlukan media komunikasi seperti melalui telepon secara tertulis dan melalui saluran elektronik seperti email, telekonferensi, dan pesan teks. Baik, kemudian ada negosiasi power, di mana orang memiliki kekuatan ketika mereka memiliki kemampuan untuk mewujudkan hasil yang mereka inginkan, atau kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu dengan cara yang mereka inginkan. Di mana negosiasi biasanya menggunakan kekuatan untuk menjadi daya tahan negosiator dalam bernegosiasi, dan kekuatan juga dapat digunakan untuk mempercepat kesepakatan dalam negosiasi. Beberapa sumber kekuatan negosiasi diantaranya yang pertama sistem informasi, di mana informasi menjadi sumber kekuatan negosiasi. Negosiator dapat mendapatkan informasi melalui internet. Kemudian ada individu atau personal, yaitu melalui karakteristik pribadi atau individu masing-masing. Dan yang terakhir ada status posisi, di mana posisi sangat berpengaruh karena bedanya tingkatan.
Baik, kemudian ada influence atau pengaruh. Salah satu cara untuk berpikir tentang bagaimana orang dipengaruhi oleh orang lain adalah dengan menggunakan model komunikasi tradisional yang berfokus pada isi dan karakteristik sebagai pesan yang pengirim ingin penerima percaya, terima, atau pahami. Pengaruh efeknya terjadi ketika seseorang perhatikan, memahami, mempertahankan, dan bertindak sesuai dengan isi pesan. Beberapa pengaruh diantaranya pengaruh sentral, yaitu pengaruh ini bersifat tradisional yang berfokus pada isi pesan dalam negosiasi dan bagaimana strukturnya. Kemudian ada pengaruh periferal, di mana pengaruh ini berdasarkan pada siapa yang menyampaikan pesan tersebut dan pengaruh seseorang tersebut. Kemudian yang terakhir ada relationship in negosiasi, di mana negosiasi dalam hubungan berlangsung dari waktu ke waktu. Bahwa salah satu cara mengubah negosiasi distributif menjadi negosiasi integratif adalah para pihak bergiliran dari waktu ke waktu dalam menuai manfaat atau imbalan. Di sini ada reputasi, di mana identitas persepsi yang mencerminkan kombinasi karakteristik dan pencapaian pribadi yang menonjol. Kemudian kepercayaan didefinisikan sebagai keyakinan individu dan keadaan untuk bertindak atas kata-kata, tindakan, dan keputusan orang lain. Kemudian ada keadilan internasional, tentang bagaimana para pihak memperlakukan satu sama lain dalam hubungan satu ke satu. Dan yang terakhir ada keadilan sistematik, tentang bagaimana organisasi tanpa memperlakukan kelompok individu dan norma-norma yang berkembang bagaimana mereka harus diperlukan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya mengenai penjelasan materi tentang negosiasi dari bab 1 sampai 10.